Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam ya, tergantung Anda ya yang menikmati video di LMS kali ini. Semoga Anda semua dalam situasi kondisi yang tetap semangat supaya tetap sehat ya, karena kita tahu pandemi masih berjalan ya, masih berjalan. Insya Allah semoga pandemi ini akan cepat berlalu dan kita akan melaksanakan aktivitas perkuliahan, aktivitas kehidupan dengan lebih normal ya, lebih normal. Ya, yang kedua kita di kesempatan yang baik ini saya ditugasi kampus untuk mengampu mata kuliah manajemen bisnis keluarga ya. Jadi sebelum kita nanti masuk ke materi di pertemuan awal ini, kita akan bicarakan tentang hal-hal ya yang berkaitan dengan proses perkuliahan ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dipahami oleh mahasiswa, apa saja yang akan saya sampaikan ya. Di pertemuan awal ini akan saya sampaikan dahulu. Ibaratnya di awal ini adalah peta ya, peta perjalanan. Harus saya sampaikan dulu secara detail kepada Anda sekalian, sehingga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya di insya Allah 14 kali pertemuan materi ya, 14 atau 15 kali pertemuan kita akan laksanakan dengan lancar, dengan baik ya, dan juga bermanfaat. Artinya apa yang saya sampaikan, apa yang Anda dengar, Anda lihat ya, yang kita bahas mempunyai kemanfaatan yang baik ya, kemanfaatan yang besar ya kepada Anda ya, khususnya nanti apabila Anda pada satu ketika mempunyai bisnis, yang bisnis itu di kemudian hari harus Anda lanjutkan ya kepada, mungkin bisa kepada anak keturunan ya. Jadi ini kan dalam rangka apa? Menjaga sustainable, keberlanjutan di dalam sebuah usaha. Kita ketahui banyak lebih mudah orang membuka usaha. Ya, membuka usaha itu lebih mudah, tapi bagaimana mengelola usaha ya, menjalankan usaha itu butuh sistem, butuh strategi ya. Dan yang kita bicarakan ini tidak hanya bagaimana mengelola, tidak hanya ya, yang kita bicarakan nanti adalah hal yang berkaitan dengan bagaimana tidak hanya ya, kalau memulai usaha sudah dalam mata kuliah yang lain, bagaimana memulai, bagaimana mengelola itu sudah ada di dalam mata kuliah yang lain. Maka kenapa mata kuliah manajemen keluarga ini disampaikan kepada mahasiswa di semester akhir? Karena selain bagaimana memulai usaha, bagaimana mengelola usaha, kita juga butuh bagaimana mempertahankan ya, bagaimana melakukan sesuatu tindakan supaya usaha itu bisa berjalan terus-menerus, keberlanjutan usaha ya. Nah, karena ini tidak mudah ya, situasi kondisi keadaan yang kita lihat dalam usaha itu sangat-sangat cepat sekali berubah ya, sehingga kalau kita lihat, kita melihat sebuah perusahaan yang besar itu pasti melewati hal yang tidak mudah, dan mereka ya mencapai capaian-capaian usia usaha tertentu sampai 50 tahun, sampai 100 tahun, itu luar biasa, dan itu butuh sesuatu strategi ya yang bisa dilakukan. Nah, di kampus kita khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, hal itu dimunculkan sebagai mata kuliah. Mata kuliah manajemen keluarga ini mata kuliah spesialis. Jarang sekali kampus yang lain memunculkan hal tersebut. Ya, karena kita lihat dari apa? Dari fenomena yang ada di masyarakat. Ya, kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang tumbuh berkembang hancur. Tumbuh berkembang hancur. Ya, di generasi pertama dia memulai usaha, generasi kedua ya dia sampai pada titik puncak, generasi ketiga hancur.
Hal seperti itu, ini fenomena yang ada di masyarakat, di lingkungan kita, di bisnis-bisnis yang kita. Ya, sehingga kita perlu ya bagaimana caranya supaya bisnis yang kita lakukan ini punya sustainability, punya keberlanjutan ya yang bisa sangat panjang. Ya, dengan hal itu kita akan bicarakan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang materi-materi yang berkaitan dengan hal itu. Ya, kita lihat ini di dalam kontrak kuliah yang saya sampaikan, yang saya munculkan di sini. Ya, di sini ada manajemen keluarga, di sini saya ya. Nah, ini semesternya keliru ya, sebenarnya semester 6 ya. Capaian pembelajaran kita lihat setelah mengikuti mata kuliah manajemen bisnis keluarga ini, mahasiswa diharap mampu memahami dan mengerti ya, jadi memahami, mengerti serta mempunyai kemampuan melakukan strategi, langkah-langkah dan tahapan-tahapan ya, yang menyangkut sebuah perjalanan bisnis yang dimiliki oleh sebuah keluarga atau dinasti yang di kemudian hari bisa menjadi bekal di dalam memasuki dunia kerja yang nyata. Ya, nanti banyak sekali situasi-situasi yang seringkali muncul, keadaan-keadaan, kondisi yang seringkali muncul dalam perusahaan-perusahaan yang khususnya keluarga. Kalau kita lihat hampir 90% perusahaan di dunia ini yang punya eksistensi kuat, punya lifetime yang panjang itu dimiliki oleh keluarga di awalnya. Ya, Anda sebut apa? Kalau di Indonesia nasional maupun internasional, Honda, Suzuki, Yamaha, ya itu otomotif, ya itu merek dunia itu diawali dari perusahaan keluarga. Di Indonesia saja kalau kita lihat, ya secara lokal, ada PT Gudang Garam, ada PT HM Sampurna, ada Maspion Group, ada Maspion, ada macam-macam lah. Jamu ada jamu Nyonya Menir, ada jamu Jago, ada jamu Sido Muncul. Ya, yang punya lifetime tersebut, punya lifetime yang panjang, itu semua dimulai dari perusahaan keluarga. Ya, sehingga kalau kita lihat kenapa dia bisa seperti itu, bisa menjadi lebih besar. Ya karena apa? Karena ada strateginya, karena ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapan yang dia pahami, ya, yang dia lakukan, sehingga ya usaha yang dia lakukan bisa menjadi sebuah usaha yang mega, yang besar, ya, yang punya kemanfaatan luar biasa kepada orang lain. Nah, kita contohkan Gudang Garam itu awalnya hanya sebagai seorang penjual. Ya, nanti Anda bisa baca itu ya, dicari di googling tentang sejarah perusahaan Gudang Garam yang sekarang sudah menggurita, diperbankan, masuk di yang terakhir ini mau bikin bandara ya, bandara di Kediri, punya Gudang Garam, punya dan sebagainya, banyak sekali. Ya, menggurita seperti itu diawali dari perusahaan keluarga. Ya, dan itu ya tidak bisa serta-merta. Banyak persoalan yang seringkali muncul, hambatan, tantangan, gangguan ya dari generasi ke generasi itu banyak sekali. Ya, tanpa adanya strategi yang baik, strategi yang handal di dalam menyesuaikan dan lain sebagainya, sulit untuk kita bisa tahu seperti itu ya. Nah, contoh itu. Kita lihat berikutnya, kompetensi khusus ya, mahasiswa mampu memahami dan mengerti sebuah perjalanan bisnis dibangun ya. Jadi bisnis ini kan bahasanya dibangun. Dibangun itu gimana tuh Pak? Ya, dibangun itu dimulai dari hal yang kecil. Seperti istilahnya kalau Anda membangun rumah, tidak mungkin Anda pasang genteng dahulu ya kan? Nah, dasarnya harus kuat. Kalau kemarin di mata kuliah sebelumnya kita lihat ada ya bagaimana membuat pondasi bisnis ya kan? Ya sebuah bangunan itu tanahnya digali dahulu yang dalam, tergantung ya ini bangunan mau dibikin seperti apa. Semakin bangunan itu kuat, semakin pondasi yang dibuat di bawahnya semakin dalam, semakin kuat.
Ya, makanya di sini banyak dibangun bagaimana meletakkan pondasi, bagaimana pondasi diperkuat, baru bagaimana bangunan itu dimulai dari dinding, ya kan, dipasang jendelanya, ya kan, dinaikkan, dikasih tiang-tiang, dikasih bagian atap, setelah itu baru dikasih gentingnya. Nah, seperti itu. Itu tahapan-tahapan itu harus dilakukan dan harus tidak boleh terbalik. Tidak mungkin orang mau bikin rumah gentingnya dulu dipasang dan terus sanggarannya apa kan gitu ya. Apa tiangnya kan tidak mungkin ya. Berarti harus betul-betul bisnis ini seperti yang saya sampaikan seringkali harus dilakukan dengan strategi, dilakukan dengan tahapan. Ya tidak bisa ngawur ya. Makanya gambling. Bisnis itu not gambling. Bisnis bukan gambling. Bisnis itu sesuatu yang harus dicermati, dilakukan dengan detail, dengan pertimbangan yang baik, dengan pengetahuan yang baik ya. Nah, baru setelah itu tinggal berdoa. Masalah sesuatu yang kita lakukan tadi berhasil atau tidak bukan urusan kita, tapi kita sudah melakukan hal yang terbaik, melakukan kita hal yang maksimal. Nah, itu di skala kita kan gitu. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti konsep dasar dari sebuah bisnis, keluarga ya khususnya ya, dibangun dan memahami pola sumber permasalahan yang sering kali muncul. Kita kenapa mata kuliah ini fokusnya di keluarga? Karena apa? Seringkali kehancuran sebuah bisnis itu bukan dari internal atau dari manajemennya saja, tapi banyak terjadi dari keluarga, pengaruh-pengaruh keluarga. Jadi manajemen di perusahaan yang baik itu harus diawali dengan manajemen, orang yang memanajemen juga harus baik gitu ya. Kalau manajemen pribadinya tidak baik, tidak mungkin dia bisa memanage dengan baik usaha. Ya seringkali usaha hancur gara-gara apa? Manajemen pribadi pemiliknya ya. Manajemen pribadi dari yang mengelola itu tidak baik. Ya, sehingga seringkali terjadi permasalahan itu menjadi besar dan efeknya adalah apa? Menghancurkan perusahaan. Ya, nah, seringkali seperti itu. Ya, tidak fokus, pemilik tidak fokus. Ibaratnya apa? Perusahaan itu seperti bis. Anda naik bis, supirnya siji tok, satu orang supir. Supirnya ngawur ya semua hancur di belakangnya, ya kan? Tidak mungkin. Supir ya harus fokus. Ya, supir harus betul-betul dia harus melihat jalan yang baik, ya harus mengelola bisnya dengan baik kan begitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini kita dalam rangka pengenalan strategi itu seperti itu. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi ya strategi-strategi apa saja yang dibutuhkan di dalam memanage sebuah bisnis yang notabene dimiliki oleh keluarga. Ya, jadi seperti yang disampaikan di mata kuliah sebelumnya, permasalahan itu harus diidentifikasi, ya apa yang menyebabkan permasalahan itu muncul, ya kan? Terus kira-kira solusi yang apa saja yang harus dimiliki. Setelah solusi kita pilih solusinya yang mana, solusi itu baru kita pilih yang paling baik, terus kita aplikasikan solusi itu terhadap permasalahan, ya seperti apa hasilnya. Nah nanti setelah permasalahan itu terselesaikan atau sudah aplikasikan, kita evaluasi ya apakah strategi yang kita munculkan itu berhasil sehingga strateginya harus ditetapkan, dipertahankan. Apakah strategi yang kita aplikasikan itu kurang berhasil, berarti kita perlu modifikasi strateginya, atau memang strateginya itu gagal ya. Kalau gagal harus diganti dengan strategi yang baru kan begitu. Sehingga nah, ini tahapan-tahapan itu ya, yang itu khususnya di keluarga banyak sekali permasalahan yang seringkali muncul pada saat kita mengelola, mempersiapkan ya, mempersiapkan tahapan awal, mempersiapkan proses ya, mempersiapkan evaluasi itu tidak mudah. Makanya butuh ya bagaimana kita ya, memberikan ya pengetahuan ya yang sebagai dasar ya untuk mahasiswa supaya apa? Supaya nanti apabila contoh gini Mas, Mbak,
Apabila kita masuk dalam perusahaan nantinya pada saat Anda itu mungkin belum bisa membuat perusahaan atau bekerja di sebuah perusahaan yang perusahaan itu notabene punya keluarga, nah itu seringkali banyak nanti kelihatan ini akan muncul permasalahan-permasalahan. Nah, dengan adanya Anda paham, paling tidak sudah pernah mengikuti perkuliahan ini, Anda tahu ini, oh iki permasalahan iki, solusinya seperti ini. Ya, oh seperti ini. Oh ini udah pernah kita bicarakan pada saat perkuliahan dahulu. Nah, hal seperti itu sehingga sedikit diperkenalkan kepada mahasiswa sebagai sebagai pemahaman ya, sebagai modal pada saat dia memasuki sebuah perusahaan. Ya, khususnya perusahaan itu dimiliki oleh keluarga. Karena kita tahu notabene perusahaan-perusahaan yang berhasil itu hampir saya sampaikan kemarin tadi 80% dimiliki oleh keluarga. Ya, sehingga disitulah strategi itu lebih khas yang harus dipahami. Ya. Nah, kita akan masuk ke materi apa saja yang akan kita bicarakan nanti di 14 kali pertemuan sebagai ini awal ya, jadi petanya ya. Yang pertemuan pertama kita akan bicarakan tentang penjelasan silabi kontrak kuliahnya seperti apa mata kuliah ini ya, seperti yang sampaikan kita di awal ini. Terus nanti kira-kira penilaiannya seperti apa ya. Yang disebut sebagai materinya adalah definisi bisnis keluarga. Terus apa yang disebut sebagai topiknya adalah apa yang disebut sebagai bisnis keluarga dan apa yang menjadi ciri-ciri khasnya, nanti kita akan bicarakan juga. Di pertemuan kedua insya Allah ya kita akan bicarakan tentang konsep dasar bisnis keluarga seperti apa konsepnya ya. Ini harus dipahami karena dasar ya, konsep dasar ini hal yang mendasari di perusahaan keluarga itu seperti apa ya. Nah, di sini topiknya yang akan kita bicarakan tentang bagaimana mengenali konsep dasar bisnis keluarga. Salah satunya adalah mengidentifikasi permasalahan yang seringkali muncul di perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarga. Ya, jadi biasanya ada 3 permasalahan ya, tentang kepemilikan, tentang kepemimpinan, dan tentang sistem bisnis. Ya, jadi nanti akan kita bicarakan di materi-materi selanjutnya tentang 3 permasalahan yang seringkali muncul itu. Kepemimpinan, kepemilikan, dan sistem yang diberlakukan dalam perusahaan tersebut. Di pertemuan yang ketiga ya, nanti akan kita bicarakan, kita bahas tentang hal yang berkaitan dengan materi ini adalah bentuk-bentuk bisnis keluarga. Jadi bisnis keluarga itu ada bentuk-bentuk secara formal ya. Secara formal hukumnya seperti apa, itu ada bentuk-bentuknya. Di dalamnya kita akan bicarakan tentang pengertian serta ciri khas ya, ciri khas dan karakter ya, pengertiannya, ciri khasnya seperti apa ya, dan karakter dari setiap bentuk itu ya. Jadi nanti akan kita bicarakan, ini penting sekali, setiap bentuk punya ciri, punya karakter ya, dan itu harus dipahami karena apa? Di setiap bentuk ini permasalahannya juga rumit. Setiap bentuk setiap bentuk bisnis keluarga ini punya permasalahan, punya skup permasalahan yang yang harus dipahami betul ya. Karena apa? Ini berbeda skup, berbeda permasalahan, berbeda cara pendekatan kita pada saat kita melakukan mencari solusi-solusi di dalam permasalahan tersebut. Yang keempat, di pertemuan keempat nanti insya Allah kita akan bicarakan tentang sumber konflik di dalam bisnis keluarga ya. Jadi ada permasalahan, ada konflik. Konflik itu bagian dari permasalahan besar ya. Nah, konflik ini artinya apa? Ini yang seringkali muncul biasanya ya antar pengelola. Ada konflik dengan antar pengelola, ada konflik dengan karyawan, ada konflik dengan. Kita lihat di sini apa yang akan kita bicarakan di pembahasan yang keempat, mengidentifikasi sumber konflik yang seringkali muncul di dalam bisnis keluarga
Ya, dikatakan di sini konfliknya itu seringkali muncul hampir-hampir sama dengan permasalahan yang seringkali muncul. Ya, ada tentang kepemilikan, ada tentang kepemimpinan, ada tentang sistem bisnis. Dan mencari solusi yang tepat di dalam pemecahan konflik-konflik yang terjadi di ketiga tersebut. Ya. Jadi kalau masalah itu besar, masalah yang besar itu kita turunannya adalah konflik-konflik. Ya, konfliknya di kepemimpinan seperti apa, di kepemilikan seperti apa. Ya, nah, kita akan bicarakan itu. Di pertemuan kelima kita akan bahas tentang kunci sukses di dalam bisnis keluarga. Ya, dalam kunci sukses dalam bisnis keluarga itu apa saja yang akan dibicarakan dalam kunci sukses dalam bisnis keluarga, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penyusunan strategi dan rencana pengembangan bisnis keluarga. Ini harus kita bicarakan betul, ya, karena pendelegasian bisnis, pendelegasian kewenangan itu hal yang sangat penting dalam strategi perusahaan keluarga. Tetapi hal-hal tersebut seringkali juga banyak permasalahan yang muncul di situ, sehingga kita butuh strategi yang pas, strategi yang dinamis, ya, yang bisa kita terapkan secara maksimal, efisien, efektif di dalam perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarga tersebut. Ya, sehingga nanti kesuksesan di dalam bisnis keluarga itu banyak sekali faktornya, banyak sekali cara pandangnya, banyak sekali poin-poin. Nah, ini jadi tidak hanya sekedar keuntungan materinya besar, ya, asetnya banyak, tidak cuma sekedar itu, tapi banyak hal yang harus bisa kita lihat dari kesuksesan perusahaan keluarga itu seperti apa. Nanti akan kita lihat di situ. Di pertemuan ke-6 nanti insya Allah kita akan bicarakan tentang suksesi dalam bisnis keluarga. Ini suksesi, peralihan kekuasaan. Salah satunya adalah ini bagian dari solusi konflik di kepemilikan. Nah, kepemilikan, ya. Kita akan bicarakan di suksesi itu apa saja. Ada fase-fase dan tahapan-tahapan di dalam mempersiapkan suksesi, kepemilikan dan kepemimpinan. Ya, jadi ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan di dalam kita melakukan suksesi. Jadi tidak mudah ini. Ya, tahapan-tahapan seperti apa nanti akan kita bicarakan di situ. Di pertemuan ke-7 insya Allah kita akan bicarakan tentang bisnis keluarga yang berhasil dan gagal. Seperti yang saya sampaikan tadi, kacamata keberhasilan dan kegagalan di perusahaan bisnis keluarga itu seringkali tidak, ya, ada perbedaan sedikit dengan perusahaan-perusahaan yang non keluarga. Ya, ada khas, ya, kekhasan sendiri. Jadi keberhasilannya juga ada kekhasannya, kegagalannya juga ada kekhasannya. Baik dari indikator kegagalan, baik dari proses terjadinya kegagalan dan bagaimana mengambil solusi supaya tidak gagal, supaya dan berhasil, kan gitu. Sehingga di sini kita akan bicarakan detailnya adalah mengidentifikasi dan melihat ciri-ciri bisnis keluarga yang berhasil dan perusahaan keluarga yang gagal dengan standar-standar tertentu. Kita lihat standarnya ini memang khas sekali. Ya, nanti kita akan bicarakan itu. Di pertemuan ke-7 insya Allah kita akan adakan ujian tengah semester. Pertemuan ke-8 kita adakan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kita akan bicarakan tentang budaya bisnis keluarga. Ya, jadi perusahaan keluarga itu punya budaya-budaya yang khas juga, ya, yang dibentuk di situ, yang terbentuk di situ. Ya, nanti kita akan bicarakan. Apa detail dari pembicaraan kita di budaya bisnis keluarga adalah bagaimana mengidentifikasi suatu pola budaya yang sering kali muncul di dalam bisnis keluarga dengan menggunakan 3 faktor yang digunakan dalam perusahaan keluarga. Ya, sekali muncul dalam bisnis keluarga dengan menggunakan 3 faktor yang digunakan di dalam perusahaan keluarga. Nanti akan kita bicarakan seperti apa faktor-faktor tersebut, ya. Yang ke-10
Di pertemuan ke-10 kita akan bicarakan tentang prinsip-prinsip manajemen di dalam bisnis keluarga, ya. Detailnya adalah kita bicara tentang materi prinsip kejujuran, ada prinsip keadilan, ada prinsip kelestarian, ada prinsip keselamatan. Nanti akan apa saja yang ada di dalamnya akan kita bicarakan insya Allah di pertemuan ke-10 nanti di materi. Berikutnya di pertemuan ke-11 kita akan bicarakan ini tentang apa? Badan usaha yang tepat di dalam bisnis keluarga. Jadi bisnis keluarga itu ada bentuk tadi ya, ada bentuk. Nah, dari bentuk itu kita akan ada turunannya apa? Badan usahanya apa, seperti apa itu? Ya, lah badan usaha yang tepat di dalam bisnis keluarga itu apa? Ya, secara detail. Nah, di sini kita akan fokus kepada satu bentuk yang namanya PT. Ya, PT menjadi bentuk badan usaha yang paling tepat dengan segala karakter dan aturan yang dimiliki PT. Makanya nanti kita singgung juga sedikit tentang karakter dan aturan-aturan yang seringkali dimunculkan oleh PT. Walaupun hal tersebut juga sudah dibicarakan sebelumnya di mata kuliah yang lain, ya seperti di hukum bisnis mungkin ya. Nah, tapi kita akan coba mengupas dari sisi sudut pandang yang lain, ya, dari sudut pandang tentang manajemen di bisnis keluarga. Pertemuan yang ke-12 insya Allah kita akan bicarakan tentang resep panjang umur, ya, atau keeksistensian sebuah perusahaan keluarga. Ya, jadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan keluarga adalah punya eksistensi yang panjang. Mungkin beralih dari generasi ke generasi, ya. Kita lihat Gudang Garam itu udah beralih 3 generasi. Ya. Jarum itu udah beberapa generasi juga. Kalau kita lihat Transcorp ya, itu belum beralih generasi itu. Masih satu generasi, masih Pak Khairul Tanjung. Nah, seringkali permasalahan mungkin belum muncul, ya, walaupun masih muncul di sistem bisnisnya, belum sampai kepada tentang kepemilikan dan kepemimpinan. Nah, tapi nanti di pergantian kepemilikan sudah masuk ke generasi anaknya, nah, belum tentu juga Transcorp bisa seeksis seperti yang ada sekarang, ya. Kalau kita lihat kan Transcorp ini sudah begitu mega, ya. Termasuk perusahaan yang besar, menggurita, ya. Nah, tapi dari sisi eksistensinya kita belum bisa teruji dengan indikator itu. Karena apa? Masih dipegang oleh satu generasi, yaitu Pak Khairul Tanjung sendiri. Nah, nanti kalau sudah beralih, nanti peralihannya itu tidak hanya sekedar beralih ke anaknya, tapi ada hal indikator tertentu yang betul-betul bisa melepaskan dari generasi pertama masuk ke generasi kedua, seperti itu, ya. Nanti akan kita bicarakan hal tersebut di dalam resep panjang umur atau eksistensi. Itu ada hal yang bisa kita bicarakan, ya. Perusahaan yang selalu melakukan aspek teknis yang terencana, terstruktur, terukur, ya, di dalam melakukan strategi di dalam perusahaan seperti perombakan strategi, restrukturisasi organisasi, pembaharuan budaya perusahaan, serta penajaman misi dan visi perusahaan. Nah, ini yang kira-kira detail seperti itu yang akan kita bicarakan. Di pertemuan ke-13 kita akan bicara tentang contoh-contoh bisnis keluarga yang sukses, ya. Melihat dan menganalisa perusahaan-perusahaan yang sukses, menjaga eksistensinya di masyarakat, baik secara produk dan sistem manajerial seperti apa. Nah, di pertemuan ke-14, ya, kita akan mereview semua materi, ataupun nanti kalau ada hal yang penambahan materi, ya, karena kalau kita lihat ini kita harus up to date, ya. Mungkin kita akan melihat perkembangan, ya, dengan perusahaan-perusahaan keluarga yang seperti ini, dengan situasi kondisi keadaan seperti ini, ya, seperti apa kita akan bicarakan di pertemuan terakhir. Dan salah satu juga mengevaluasi apa yang sudah kita bicarakan nantinya. Dan insya Allah di pertemuan ke-15, ya, atau 16 nanti kita akan adakan ujian akhir semester, ya. Sumber bahan bacaan yang bisa Anda baca juga, ya. Saya gunakan bukunya Sekar Bumi di tahun 2002 tentang suksesi manajemen bisnis keluarga. Ada potret perusahaan keluarga Indonesia di
terbitan dari PPM Management. Ada sebuah buku dari Neil Star S di tahun 1986, itu Making Sure Your Business Outlets You, Nation Business. Ada juga bukunya Lux Nesker dan Sikun GNI 178 tentang manajemen succession in the family business ya. Terus untuk penilaian Mas Mbak, seperti indikator yang sudah ada di mata kuliah yang lain ya, nanti ada 20% adalah ujian tengah semester, 20% ujian akhir semester, ada nanti 20% tugas individu ya, ada juga tugas akhir nanti ya. Tugas individu itu biasanya saya ambil dari kuis-kuis di pertemuan yang seringkali nanti kita akan lanjutkan juga di Google Classroom-nya ya, sebagai tugas harian seperti itu. Ada tugas akhir ya, dan yang tidak kalah penting adalah yang 20% adalah nanti keaktifan Anda ya, keaktifan Anda dalam diskusi, karena kita tidak cuma di LMS ini tapi kita ada ada sistem juga tidak hanya di video tapi kita juga ada sistem namanya di Google Classroom yang itu sistem diskusi, nanti akan kita lanjutkan di situ dan juga akan kita ambil penilaian juga di situ. Ya, mungkin ini yang saya bisa sampaikan sebagai pertemuan awal ya tentang hal yang berkaitan dengan perkuliahan di mata kuliah manajemen bisnis keluarga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.